Baik, perkenalkan nama saya Gede Slamet Saputra, NIM 180110098, kelas 5B reguler sore. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa cara mengatur keuangan di masa pandemi agar perusahaan tetap bertahan. Penyebaran virus corona atau COVID-19 kian meningkat, khususnya di Indonesia. Pandemi COVID-19 menimbulkan banyak kerugian bagi sebagian besar masyarakat dan para pelaku usaha lantaran penutupan beberapa sektor usaha dan pemutusan kerja secara besar-besaran. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya kebijakan mengenai pembatasan kegiatan di luar ruangan dan di kerumunan. Oleh karena itu, para pelaku usaha harus ekstra hati-hati dalam mengelola keuangan usaha mereka guna bertahan dalam situasi pandemi ini. Karena sekali saja mereka salah langkah, maka kehancuran usaha sudah menanti di depan mata para pelaku usaha. Cara mengatur keuangannya yaitu cek dan ketahui kondisi keuangan perusahaan. Buat hal yang satu ini, tidak ada kata terlambat. Untuk mengetahui kondisi keuangan Anda apakah dalam keadaan sehat atau tidak, dapat ditelusuri dari laporan keuangan periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk dapat menentukan dan memutuskan langkah tepat yang dapat Anda ambil untuk pengelolaan keuangan perusahaan agar tetap sehat, khususnya pada situasi pandemi saat ini. Hal yang tidak kalah penting adalah Anda dapat membuat rincian pemasukan dan pengeluaran perusahaan secara harian, lalu direkap bulanan. Dalam hal ini, kamu harus konsisten dalam mencatat setiap pemasukan, pengeluaran, dan utang yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ini memantau cash flow. Untuk situasi pandemi saat ini, sebaiknya jangan terlalu memfokuskan semua hal pada keuntungan perusahaan. Usaha Anda tetap dapat bertahan dalam situasi pandemi saat ini saja sudah sangat baik bagi kondisi perusahaan Anda, di mana semua usaha-usaha lain mengalami kerugian besar akibat dampak dari pandemi COVID-19. Saat ini, salah satu langkah yang tepat yang dapat Anda lakukan adalah memastikan cash flow usaha Anda dalam keadaan aman dan sehat serta terkendali selama masa pandemi. Dengan stabilnya cash flow usaha Anda, maka operasional perusahaan tidak akan terganggu. Yang ketiga, pisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Setelah berkutat dengan kegiatan bisnis, Anda tidak perlu melakukannya dalam mengatur pengelolaan keuangan. Tidak hanya membuat semuanya menjadi lebih kompleks, Anda pun menjadi kehilangan kendali atas pengelolaan keuangan pribadi. Seringkali pelaku usaha mencampur adukan keuangan pribadi dalam memenuhi berbagai kebutuhan dengan keluar masuknya dana ke dalam suatu usaha, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Anda bisa menyisihkan sedikit dari keuntungan yang didapat sebagai gaji untuk Anda. Gaji ini merupakan penghasilan Anda atas waktu dan usaha yang telah diberikan kepada bisnis Anda. Yang keempat, menekan anggaran pengeluaran. Memiliki berbagai tagihan atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan bukanlah hal asing bagi para pelaku usaha. Untuk hal ini, menekan semua anggaran atau pengeluaran sangat harus dilakukan guna menghadapi situasi pandemi saat ini. Anda harus bijak dalam mengontrol pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan dan membedakan mana pengeluaran darurat yang memang harus dikeluarkan, mana yang bisa ditunda atau ditiadakan. Yang keenam ada dana cadangan. Untuk berjaga-jaga dalam situasi krisis selama menghadapi pandemi ini, dana cadangan sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan Anda. Dana cadangan ini menjadi sangat penting jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dalam usaha Anda. Yang ketujuh, sederhanakan situasi keuangan Anda. Penghematan adalah cara terjitu untuk memiliki simpanan sebanyak-banyaknya.
Untuk melakukannya, diperlukan upaya-upaya untuk menyederhanakan situasi keuangan, sehingga tercipta situasi keuangan yang sederhana adalah dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin.